Kalau kalian suka dunia lomba merpati pos jarak jauh atau penasaran bagaimana caranya sukses di bidang ini, video ini cocok buat kalian. Saya akan menyampaikan informasi menarik yang saya ambil dari artikel di website resmi PIPA, mungkin bisa membantu kalian yang ingin tahu lebih dalam soal lomba merpati pos jarak jauh. Oke, langsung saja kita mulai. Lomba merpati pos jarak jauh itu bukan soal kecepatan semata. Yang paling penting adalah daya tahan, pengalaman, dan tentu saja kesabaran. Banyak penghobi yang ingin buru-buru melihat hasil dari burung mereka, padahal untuk menghasilkan merpati juara butuh waktu dan strategi yang matang. Setiap jenis merpati punya waktu berkembang yang berbeda. Beberapa jenis baru akan menunjukkan performa terbaiknya di usia 1 atau 2 tahun. Jadi, kalau kalian punya merpati jarak jauh, jangan langsung berharap mereka menang di balapan pertama. Yang terpenting adalah memberikan kesempatan untuk berkembang dan mendapatkan pengalaman yang cukup. Kesalahan yang sering terjadi adalah ketika penghobi membeli merpati jarak jauh dan berharap bisa langsung menang di balapan jarak jauh saat masih muda. Padahal, balapan ini lebih cocok untuk jenis merpati jarak menengah atau yang cepat matang. Kalaupun ada yang menang di usia muda, itu biasanya hanya pengecualian. Nah, bagaimana cara melatih merpati supaya bisa berkembang dengan baik? Yang pertama, biasakan mereka dengan kandang lomba. Cukup beberapa kali dikandangkan selama 2 malam berturut-turut. Lalu, ketika usia mereka 1 tahun, mereka bisa mulai mengikuti lomba sekedar mendapatkan pengalaman. Banyak contoh burung juara yang baru mulai menunjukkan performa terbaiknya di usia 2 tahun. Burung-burung ini bisa bertanding selama beberapa musim dengan hasil yang konsisten. Jadi, kalau kalian ingin punya merpati juara, bersabarlah. Jangan harap mereka langsung menang di balapan pertama. Untuk menilai kualitas merpati jarak jauh, biarkan mereka ikut 3 balapan jarak jauh saat berusia 2 tahun. Dari situ, kalian bisa mulai memilih burung terbaik untuk dikembangkan lebih lanjut. Buat yang kurang sabar, kalian masih bisa mencoba strategi lain. Kalian bisa biarkan pejantan berkembang lebih lama, sementara betina bisa langsung ikut balapan yang lebih berat. Ini ada 2 keuntungan. Pertama, kalian bisa menemukan pasangan yang cocok untuk dikembangbiakkan. Kedua, beberapa betina yang tampil bagus di balapan bisa jadi indukan yang hebat di masa depan. Ada 2 metode utama dalam melatih merpati jarak jauh, metode sarang, dalam kurung, racing to the nest, merpati dikandangkan saat mereka memiliki anak berusia 3 hingga 5 hari. Cara ini sudah terbukti berhasil terutama untuk balapan seperti Barcelona. Metode janda atau widow out ini metode yang populer di Belanda. Merpati dilatih setiap hari dari kandang, biasanya dilepaskan pada malam hari agar terbiasa dengan kegelapan. Setelah cukup latihan, mereka ikut beberapa balapan jarak menengah, balapan jarak jauh ringan, dan terus bertahap sebelum akhirnya siap untuk balapan ekstrem. Kalau burung kalian lolos seleksi dari metode ini, mereka bisa bertanding di musim jarak jauh ekstrem di usia 2 tahun dengan kalau di Eropa Barcelona sebagai target utama. Kenapa banyak penghobi di Eropa lebih suka mengirim betina ke Barcelona? Salah satu alasannya adalah karena betina lebih cepat pulih setelah balapan. Selain itu, pejantan bisa disimpan untuk balapan klasik lainnya. Kalau kalian belum punya banyak stok burung, sebaiknya jangan langsung mengirim pejantan terbaik ke Barcelona karena risiko kehilangan mereka cukup tinggi. Namun, kalau kalian sudah punya banyak burung berkualitas, barulah kalian bisa mengambil risiko dan mengirim pejantan ke balapan besar seperti Barcelona. Lomba merpati pos jarak jauh itu bukan sekadar hobi, tapi juga passion. Momen paling mendebarkan adalah saat kita menunggu burung favorit kita kembali setelah menempuh perjalanan jauh.
Ada sensasi luar biasa saat melihat pejantan pulang dan mulai memanggil pasangannya atau betina yang langsung mengecek sarangnya setelah tiba. Jadi, kunci sukses di lomba merpati pos jarak jauh adalah kesabaran dan strategi yang tepat. Kalian harus melakukan banyak percobaan, menyilangkan keturunan, dan memberi waktu bagi burung untuk berkembang. Jangan buru-buru, karena hasil terbaik akan datang bagi mereka yang sabar. Nah, gimana menurut kalian? Apakah kalian punya pengalaman sendiri dalam melatih merpati jarak jauh? Tulis di kolom komentar, saya ingin tahu pendapat kalian.